Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya, kita boleh lagi ketemu dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang satu topik yang sangat baik buat kita, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Yaitu dengan topik hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kita tahu bahwa kita sekarang ini hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman itu akan senantiasa terus bergulir terjadi sepanjang masa ke depannya. Itulah sebabnya kita tahu persis bahwa kehidupan di akhir zaman ini memang betul-betul ada sesuatu kehidupan yang berat. Karena tantangannya besar. Dan sebagai anak Tuhan, kita hidup di akhir zaman ini dengan penuh tantangan itu. Karena dunia penuh dengan kegelapan dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita diutus oleh Tuhan untuk pergi. Kabarkan keselamatan bagi umat manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, kita perlu suatu perjuangan. Nah, hidup adalah perjuangan di akhir zaman ini. Saya melihat bahwa ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan di dalam perjuangan kita ini. Satu yaitu saya kasih judul, kita harus berjuang untuk Kristus. Kita harus berjuang untuk Kristus. Pertanyaannya, apakah yang sedang engkau perjuangkan dalam hidup ini? Apakah engkau sedang perjuangkan suatu masa depan yang sukses secara materi? Apakah engkau sedang memperjuangkan suatu karir yang baik di masa depan? Atau engkau sedang memperjuangkan suatu kesuksesan yang besar dan diakui oleh orang sehingga nama bisa terkenal? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini adalah supaya kita berjuang untuk Kristus. Kenapa kita harus berjuang untuk Kristus? Karena kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayatnya 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia, yaitu Tuhan, sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini isi hati Tuhan. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tetapi justru supaya semua orang berbalik dan bertobat. Disinilah perlu sekali kita menyadari tentang misi daripada Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sudah terhilang, sedang menuju kepada kebinasaan kekal, yaitu di neraka. Dan mereka akan masuk ke neraka itu bukan untuk 1-2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita diberikan satu tugas yang di dalam Matius pasal 28, Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Yesus mendekati mereka yaitu murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu, karena segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat ini kita kenal dengan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini perintah agung, perintah yang terbesar bagi kita anak-anak Tuhan untuk pergi dan ajarkan dengan maksud supaya ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan pembukaan meterai yang pertama di dalam Wahyu pasal 6, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 berkata begini, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan suara guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu, ini garis bawahi, ia, ya kuda putih itu, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Maju sebagai pemenang. Kita kenal bahwa pemenang satu-satunya itulah Yesus. Dia sudah menang di kayu salib. Dia menang terhadap dosa, terhadap maut, dan terhadap neraka. Dan kemenangan Yesus ini dalam membuat dia itu diberikan oleh Allah sebagai nama di atas segala nama. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dikatakanlah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, kita sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang ini, diperintahkan untuk maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Merebut kemenangan ini perjuangan yang perlu dikerjakan. Kenapa? Karena jiwa-jiwa ini sedang dituntun untuk menuju kepada kebinasaan kekal. Disinilah perlu perjuangan. Nah, inilah kita harus berjuang untuk Kristus. Ayat 19 katakan, karena itu pergilah. Pergilah, kita pergi melaksanakan perintah Tuhan. Pergi melaksanakan amanat agung Tuhan. Yaitu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Tetapi, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, untuk pergi sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, ini orang-orang, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, pemenang dan lebih daripada pemenang ini harus pergi dengan 3 dasar. Perginya bukan asal sembarang pergi, tetapi perginya harus atas dasar perintah Tuhan. Tuhan yang perintahkan kita pergi untuk berjuang bagi Kristus. Kedua, kita pergi atas dasar rencana Tuhan. Tuhan yang merancangkan semuanya. Dia sudah rancangkan bahwa kalau bisa tidak ada seorang pun yang binasa. Tetapi semua bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita pergi dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan mendapat kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengabarkan berita tentang Yesus ke Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi untuk pergi, kita harus berdasarkan perintah Tuhan, yaitu sesuai firman Tuhan. Kedua, harus sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dan yang ketiga adalah harus atas kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Jadi setelah
kita pergi kabarkan keselamatan Injil Yesus Kristus, dan ada orang-orang yang meresponi kabar baik tersebut, mereka semua datang kepada Yesus, berbalik kepada Yesus, dan mereka ini kita ajarkan sesuai dengan ayat 20. Ajarkan mereka. Apa yang harus kita ajarkan? Saya kaitkan dengan Efesus pasal 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, pada waktu mau diajarkan orang-orang yang sudah berbalik ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka kepada mereka diajarkan tentang pikiran Yesus dan perasaan Yesus. Pikiran Yesus adalah fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Di sini perjuangan yang diharapkan supaya fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Pikirannya Yesus adalah supaya ada keselamatan jiwa-jiwa. Karena dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Kemudian perasaan Kristus ini itu adalah perasaan Allah yang Maha Kuasa. Karena Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dia manusia yang penuh dengan kasih karunia. Itulah sebabnya hatinya, perasaannya adalah penuh dengan kasih sayang. Yaitu belas kasihan. Dia bertindak, dia perintahkan kita karena ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal, yaitu di neraka. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mengajarkan, kita harus ajarkan bahwa pikiran Yesus fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa, perasaan Yesus adalah karena belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ayat 6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, tidak mengambil rupa seorang, tidak mempertahankan keserupaannya dengan Allah, kesetaraan dengan Allah, tetapi mengosongkan dirinya. Ini adalah merendahkan diri yang firman Tuhan katakan, menyangkal diri dan pikul salib setiap hari untuk bisa ikut Yesus. Kalau kita mau pergi berjuang untuk ikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari di dalam kerendahan hati. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Bukan di dalam satu kebanggaan, tetapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba yang rela menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Itu yang kita harus ajarkan kepada umat pemenang. Supaya mereka bertumbuh menuju sampai kepada kedewasaan penuh. Sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Dan yang ketiga, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati dan mati di kayu salib. Taat sampai mati. Ini berbicara tentang tidak menyayang nyawa. Dia berkorban bagi perjuangan bersama dengan Yesus. Berkorban di sini firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 1 bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup, selagi engkau punya harta, punya potensi, punya kepintaran, punya kekuatan, layani Tuhan. Berjuang bersama Yesus, jangkau jiwa-jiwa. Jangan pada saat sudah mati. Kalau sudah mati, maka tidak ada gunanya lagi kita
Tapi kalau kita masih hidup, maka kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Persembahkanlah persembahanmu bagi persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya dikhususkan bagi Tuhan. Kita persembahkan hidup kita khusus buat Tuhan. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk dunia. Bukan untuk kedagingan. Bukan untuk iblis. Tapi untuk Tuhan. Dan yang ketiga, sempurna. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan semuanya. Yang memberikan kemauan dalam hati kita untuk menjadi korban bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10 berkata begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi kita harus ajarkan bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Artinya Yesus punya otoritas, punya kuasa untuk menolong kita, untuk memakai hidup kita dalam perjuangan maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini nama Yesus. Kita harus maju dengan nama Yesus. Kita maju dengan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Ketika kita maju dengan nama Yesus, kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama Yesus nama yang memulihkan kehidupan kita. Bahkan nama Yesus adalah nama yang memberkati kita. Dan justru nama Yesus itulah yang memberikan kemenangan kepada kita. Nama Yesus berikan kemenangan kepada kita. Itulah sebabnya di ayat ini dikatakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut kepada Yesus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ini suatu nubuatan bahwa satu kali kelak semua orang pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi kasihan kalau dia mengaku pada saat dia sudah berada di neraka. Pada waktu dia sedang disiksa di neraka oleh api yang belerang itu. Baru dia katakan, benar engkau Yesus adalah Tuhan, Juru Selamatku. Tidak ada kesempatan lagi. No way back. Tidak ada kesempatan untuk kembali, untuk bertobat. Tetapi sekarang, selagi engkau masih hidup, ada kesempatan. Maka mari, ambil keputusan. Percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yesus menyelamatkan engkau. Yesus melepaskan engkau dari kematian kekal di neraka. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang harus kita ajarkan kepada umat pemenang. Supaya terus bertumbuh, terus bertumbuh. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, kita harus berjuang untuk Kristus. Yaitu kita pergi, selamatkan jiwa-jiwa, karena Tuhan mau semua orang diselamatkan, tidak ada yang binasa, dan kita ajarkan mereka yang sudah terima Yesus, kita ajarkan mereka, supaya mereka juga hidup memiliki pikiran Kristus, yaitu demi keselamatan jiwa-jiwa, dan memiliki perasaan Kristus, itu berubalas kasihan jiwa-jiwa itu kalau mereka binasa. Dan kita harus menyangkal diri pikul salib setiap hari, korbankan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, dan kita maju sebagai pemenang dengan nama Yesus. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Karena nantinya segala lutut, baik di langit, bumi, di bawah bumi, akan beretuk, akui Yesus. Dan mulut sebuah orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, kita harus terus berjuang dalam keadaan apapun. Hidup adalah perjuangan. Kita harus berjuang terus. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak rintangan. Saya ajak kita buka Filipi. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Filipi 1 ayat 29.
Dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, kita anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam perjuangan bersama Yesus, kita harus terus berjuang tanpa melihat keadaan, tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Artinya bahwa kita maju terus bersama dengan Yesus. Nah, kepada kita ini yang sedang maju berjuang ini, dikatakan bahwa kepada kita dikaruniakan, telah dikaruniakan kepada kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Alkitab katakan kalau engkau percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Bapa dan engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Ini adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itulah diperoleh karena iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah karunia keselamatan. Oleh karena itu, keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita secara gratis diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita selamat, bebas dari kebinasan kekal di neraka. Maka kita harus kerjakan keselamatan itu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Puji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita taat kepada Dia. Lanjutnya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita kerjakan keselamatan yang merupakan anugerah yang diberikan kepada kita, kasih karunia yang diberikan kepada kita itu, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya dengan serius. Kita harus kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau supaya kita dalam perjuangan ini, kita tidak pandang keadaan. Kita tetap maju terus. Kita terus bergerak. Kenapa? Karena kita sedang memperjuangkan untuk menyelamatkan orang-orang supaya dapat diselamatkan, dan kita juga, iman kita, anugerah keselamatan itu tetap kuat karena ada ketaatan, tetap menjadi milik kita. Dan kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Jadi kalau kita menderita dalam melayani Tuhan, dalam perjuangan untuk merebut kemenangan itu, penderitaan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan karena Tuhan melupakan kita. Tetapi penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Artinya diberikan secara gratis kepada kita, sehingga kita mengalami yang namanya sengsara, yang dikatakan penderitaan. Penderitaan. Memang kita akan menghadapi, kalau kita lihat di akhir zaman ini, pembukaan meterai kedua, yaitu keluar namanya kuda merah, itu terjadi peperangan secara mengglobal. Perang antara satu bangsa dan bangsa yang lain, sehingga tidak ada damai antara satu dengan yang lain. Tidak ada damai yang dari Tuhan. Tetapi kita harus memiliki damai dari Tuhan. Ini kelebihannya kita anak Tuhan. Kedua, pada waktu pembukaan meterai yang ketiga, keluar yang namanya kuda hitam. Ini berbicara tentang bala kelaparan. Sementara perang terjadi, kelaparan terus terjadi. Tetapi Tuhan berjanji, jangan binasakan yang namanya minyak dan anggur. Itu bicara tentang Roh Kudus. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, umat-umat pemenang yang sedang maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu tidak perlu khawatir karena ada perlindungan, ada proteksi daripada Tuhan. Sementara peperangan terjadi, sementara bala kelaparan terjadi, muncul yang namanya
belasampar atau yang kita kenal karena pandemi COVID-19. Sehingga tiga ini tidak ada damai, tidak ada ketenangan, kekurangan, kelaparan, dan pandemi COVID-19 ini membuat kita ketakutan yang luar biasa. Karena pandemi ini dia ditunjang oleh maut dan kerajaan maut. Mengancam, memberi kematian kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu hidup dan dia pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Oleh sebab itu, kita pasti menang. Walaupun ada penderitaan, itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus mengalami pergumulan ini. Harus mengalami perjuangan hidup ini. Karena pasti satu kali ada kemenangan dari Tuhan. Dan kemenangan yang dari Tuhan itulah mahkota kebenaran yang Tuhan sudah siapkan. Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 27, ini nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ini adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus artinya kita tahu persis sebagai umat pemenang yang dari Tuhan itu. Kita maju pemenang, kita berjuang untuk merebut jiwa-jiwa yang akan binasa itu. Kita pasti menang. Asal kita harus hidup, di sini dikatakan berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah harus berdiri teguh, jangan goyah. Iman harus berani, iman yang memberi kemenangan, iman yang memberi kehidupan. Dan kita harus berjuang untuk iman, pertahankan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan tidak berubah, karena Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Tidak ada kegentaran. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh-roh yang ada di luar. Roh Kudus akan membangkitkan suatu semangat baru, suatu kerinduan yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, sehingga tidak dapat digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan kita, yaitu si iblis. Haleluya. Puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan kita harus tetap berjuang dalam keadaan apapun. Walaupun ada dalam keadaan kesulitan, siksaan, atau apapun juga, tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang ketiga, jadi saya kembali lagi, yang pertama adalah kita harus berjuang untuk Kristus. Kedua, kita harus tetap berjuang dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, kita harus mencapai perjuangan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-26 dan 27. Efesus 5, 26, 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan demikian ia, yaitu Tuhan, menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa
tercela. Ini adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan selamatkan kita dengan maksud Dia supaya Dia memiliki suatu umat yang kudus, yang dikuduskan untuk Dia sendiri, yaitu dipisahkan dari dunia ini dan dipisahkan dari dosa, dan selalu fokus hanya untuk melayani dan menyembah Dia. Ini yang namanya dikuduskan. Kita menjadi umat yang dikuduskan hanya khusus untuk Tuhan. Dan umat yang Dia kuduskan ini, di ayat itu dikatakan, Dia mau menempatkan umat yang kudus ini di hadapan Dia sebagai satu jemaat yang cemerlang. Jemaat yang cemerlang ini berbicara, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, itu adalah glorious church. Itu artinya gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang penuh dengan glory, penuh dengan kemuliaan. Itulah tujuan daripada Allah bagi gereja Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sekarang hidup di akhir zaman ini, kita harus punya visi. Tujuan Allah itu adalah memiliki satu gereja yang sempurna, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Nah, kita harus berjuang. Perjuangan ini kita harus mencapai itu. Sebab itu kalau saat itu belum penuh dengan Roh Kudus, engkau datang merendahkan diri hadapan Tuhan dengan satu keyakinan, percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi engkau dengan Roh Kudus. Karena Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus satu-satunya. Dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia ingin supaya di hadapannya Dia itu ada satu umat Tuhan yang gereja yang penuh dengan kemuliaan. Gereja yang penuh kemuliaan ini Dia digambarkan sebagai yang cemerlang, tidak bercacat, tidak berkerut, tidak bercela. Ini gereja yang sempurna. Tujuan kita diselamatkan, itu kita diproses begitu rupa. Kita dimurnikan hari lepas hari dengan persoalan, tantangan, rintangan. Tetapi Roh Kudus dan firman Allah bekerja di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita terus maju, bertumbuh, sampai mencapai kedewasaan penuh. Mencapai standar yang Tuhan inginkan. Gereja yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hidup ini adalah hidup penuh dengan perjuangan. Gitulah sebenarnya tema saya saat ini adalah hidup adalah perjuangan. Kita berjuang untuk Kristus. Kita berjuang terus tanpa lihat keadaan. Dan kita berjuang sampai tercapai tujuan Tuhan. Yaitu gereja yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang menolong kita. Firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Sehingga kita boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.